Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel H29. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cryptocurrency ya. Mungkin ini koin yang akan kita bahas kali ini yang sudah lama ditinggalkan. Maksudnya nggak booming lagi, nggak se-booming dulu pas dia dikatakan bahwa dia akan menghancurkan BNB seperti itu ya. Nah, yang koin yang akan kita bahas di sini adalah koin Matic atau Polygon. Oke, jadi kita lihat dulu di sini untuk koin Matic. Di sini saya menggunakan aplikasi rekeningku. Nah, di sini koin Matic juga kita lihat dari one day candle hariannya. Dia itu sedang menunjukkan ke arah tren candle pembalikan ya, setelah dia bisa mantul dari harga 18.943 di sini, 8.900 dia bisa mantul, dan dia juga sudah melewati titik support atas di harga 23.000. Dia bisa melejit kemarin di angka 25.000 pada tanggal 31 Maret. Oke, jadi bagaimana kelanjutannya untuk koin Matic ini? Apakah dia akan lanjut atau akan turun? Nanti kita akan bahas biasa guys. Jadi di channel ini kita akan bahas koin dari dua segi. Yang pertama dari segi sentimen, karena memang rata-rata koin di dunia ini, kecuali mungkin yang besar-besar seperti Ethereum dan juga Bitcoin, itu tidak difaktori oleh sentimen. Tapi untuk koin-koin atau token-token micin, ini saya nggak sebut ini token micin ya, tapi rata-rata selain Bitcoin dan juga Ethereum, dia itu akan sangat dipengaruhi oleh sentimen. Bisa dari sentimen pasar, bisa dari sentimen orang-orang influencer. Contohnya kayak Doge kan di-influence oleh Elon Musk. Shiba juga sama, Shiba Inu influence oleh Elon Musk. Nah, si Matic ini dia diem-diem baik nih guys. Dia tidur lama seperti putri yang tertidur. Gimana untuk potensinya? Ayo kita lihat. Jika kita lihat, kita ingin long term. Jadi pertama biasanya di channel ini tidak langsung masuk technical dulu guys. Jadi untuk pertama kita lihat dari sentimen dulu. Nah, jika dilihat dari Coin Market Cap di websitenya tentang Polygon Matic, yaitu platform yang pertama yang terstruktur dengan baik, yang mudah digunakan untuk penskalaan Ethereum dan juga pengembangan infrastruktur. Komponen intinya adalah Polygon SDK, kerangka kerja modular dan juga fleksibel yang mendukung pembuatan berbagai jenis aplikasi. Jadi pada awal pertama rilis dia itu memang digadang-gadang mengalahkan dari BNB atau Binance Coin seperti itu ya, tapi pada akhirnya dia telah ngedam cukup dalam tadi untuk ngedam hariannya dari 30.000 bahkan nyentuh ke 18.000, hampir 50%. Lalu selanjutnya untuk Polygon ini dia juga dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang sedang dibangun di teknologi yang sedang dia rilis untuk memperluas kemampuan memenuhi beragam kebutuhan dari ekosistem pengembang. Oke, jika dilihat dari acaranya, untuk acara-acara yang mendatang dia tidak memiliki acara. Nah, acara terakhir mungkin ya guys ya, acara terakhir yang mungkin bisa dilihat dari dari si Polygon ini atau Coin Matic ini di tanggal 4 April nih, 4 April 2022. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 6 April. Sekarang tanggal April. Berarti 2 hari yang lalu nih Polygon ada acara, kalau nggak salah ini yang di Paris itu ya guys ya. Kalau nggak salah ini yang di Paris nih. Yang Area 20. Tapi kita lihat ini di tanggal 4 April apakah dia terjadi kenaikan tanggal 4 April. Oh, di tanggal 4 April dia malah terjadi penurunan ini guys ketika acara. Jadi memang sentimen pasar belum bisa tidak pengaruh pada Polygon ini. Oke, untuk acara terakhir 4 April, lalu 29 Maret 2022, 28 Maret, 21 Maret. Untuk acara mendatang tidak ada acaranya, jadi dapat dipastikan untuk sentimennya mungkin agak kurang. Jika kita lihat nih dari segi teknikalnya, kita akan bahas dulu untuk long term. Untuk long term biasa saya main dengan one day candle. Untuk long term kita menggunakan one day candle. Di sini dia kita ambil menggunakan indikator, biasanya saya menggunakan MACD yang enak ya, karena dia sudah ada garis MA nya.
jadi kita tinggal baca saja. Nah, jika kita lihat dari one day candle, dia itu dari tanggal berapa ini, sekitar dari awal sini kita akan garis dulu, membuat garis biasa guys, teknik garis-garis ajaib. Nah, ini untuk garisnya ya guys ya. Ini dia mengalami kenaikan yang sangat tinggi guys. Waduh, bentar guys ya. Jadi ini ada kendala. Ini dia mengalami kenaikan. Dia mengalami kenaikan tapi dia berhasil break. Nah, ketika dia berhasil break di angka 25.000, di angka 25.000 ini, otomatis dia harus memenuhi dari target resisten terbawahnya, di mana resisten terbawahnya yang mendekati adalah ini nih. Resisten terbawahnya adalah di 21.000. Resisten terbawahnya di 21.000. Nah, ketika dia sudah mengalami di resisten ini, nah ini, dia jebol nih. Dia pas dia mau turun, ternyata dia mumbul lagi ketika di resisten 21.000. Dia membalik lagi ke atas. Dan dia berhasil memasuki ke fase uptrendnya lagi. Kita anggap ini tidak ada ya. Dia masuk ke fase uptrendnya lagi. Tapi baru sampai sini dia jeblos lagi. Dan parahnya ketika jeblosan kedua, dia berhasil melewati titik support terbawah terdekat, yaitu 21.000 guys. Dia melewati, walaupun sedikit, hanya sedikit ya. Dia melewati 21.000, lalu dia mumbul lagi, tapi dia masih, nah setelah ini dia di bawah titik uptrend, lalu dia ngedam lagi di bawah titik support terdekat, lalu dia uptrend lagi, tapi dia di bawah titik di bawah titik support, titik uptrend, di bawah titik uptrend. Nah, ini teori saya guys ya, yang biasa saya pakai. Ketika ada 3 kali pemantulan di bawah garis uptrend, otomatis dia akan berbalik arah ke arah downtrend. Kita lihat nih. Ketika dia mumbul, dia berhasil, berarti dia tidak masuk. Nah, ini pertama. Lalu ini yang kedua. Waduh, bentar. Kita ulang nih. Ini yang pertama nih guys. Kita kasih warna merah. Oh, bisa ini yang pertama nih. Yang pertama di sini, lalu yang kedua di sini. Nah, ini untuk titik yang kedua. Nah, ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Nah, ketika yang kedua dia akan menaiki, nah dia sudah mengalami pembalikan lagi nih pada saat tren di sini. Otomatis kemungkinan besar dia akan, kalau di long term dia akan jatuh ke bawah. Tapi tenang saja, ini ibaratnya masih fase normal. Maksudnya fase normal, dia mengalami koreksi ya, nggak mungkin dia naik terus, tapi dia ada koreksi. Nah, untuk koreksinya, untuk titik support teratas kita ambil di angka 29.000-an. Di angka 29.000. Nah, ini untuk titik support normal. Maksudnya titik candle pembalikan yang normal. Ibaratnya nggak mungkin dia naik terus, dia akan tertahan di situ. Kemungkinan menurut saya dia akan jalan atau relay di area ini, di area 21 sampai 29.000. Itu jika dilihat dari long term. Jadi untuk long term kita harus lihat dulu. Kalau menurut saran saya untuk long term, ketika dia belum melewati, maksudnya belum jeblos sampai sini, it's okay. Jadi kalian mau beli di sini nggak apa-apa untuk long term, tapi ketika dia sudah melewati dari angka 21.000 ke bawah, kalian bisa cut loss di situ. Dan untuk untuk
cut loss kedua bisa di sini. Oke. Oke, jadi itu ya guys ya. Jadi untuk yang ini, tadi untuk batas atas, ketika dia bisa melewati garis 29.000, kemungkinan dia bisa lagi lanjut uptrend. Tapi kalau misalkan dia tetap relay di sini, kalau kalian mau beli, kalian bisa scalpingan di antara garis ini nih, antara rentang ini. Nah, kalau misalkan kalian sudah beli tapi dia ngedown di bawah dari 21.000, maka kalian bisa tahan dulu. Nah, ini untuk titik cut loss bisa kalian ambil di arah 17.000. Kalian bisa cut loss karena kalau misalkan itu sudah 17.000, otomatis dia akan ngedam dalam lagi. Itu untuk jangka panjang. Nah, jika kita lihat ini dari jangka pendeknya one horse candle. Nah, ini untuk jangka pendek. Biasanya saya kalau main jangka pendek beli pagi jual malam. Jika beli pagi jual malam seperti itu, saya mainnya menggunakan one horse candle. Oke, jadi one horse candle kita lihat di sini terjadi penurunan. Nah, di sini terjadi penurunan nih guys. Loh, maaf, ini nge-lag ini guys. Nah, ini dari penurunan guys. Kita ambil yang garis normalnya. Ini terjadi garis downtrend. Nah, ketika dia sudah dari 29.000, ketika saya bilang dia titik teratasnya, kalau di saham itu titik ARA, nah dia tentu akan ngedown karena dia akan mantul. Dia akan ngedown ke bawah nih. Kita jika lihat dari short time, maksudnya kalian ingin main harian, dia sudah ngedown ke bawah dan dia berhasil break di angka 20.800. Dia sudah berhasil memotong garis downtrend. Otomatis ketika dia sudah berhasil memotong garis downtrend, dia akan melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu fase uptrend. Di sini kita lihat dia sudah uptrend. Oke, dia sudah uptrend di sini. Dia sudah uptrend, tetapi dia juga sudah membobol garis downtrend, membobol garis uptrend. Ketika dia ini, untuk garis persilangan ini biasanya kita sebut sebagai golden X atau sila persilangan emas. Jadi ketika kalian beli di sini itu kalian cuannya luar biasa. Nah, orang yang bisa membaca ini menggunakan analisis teknikal biasanya agak kurang mungkin. Bisa, tapi itu mungkin agak susah, karena yang bisa mendapatkan golden X seperti ini hanyalah orang-orang yang beruntung saja guys ya. Jadi saya nggak masuk pada saat itu di golden X, saya masuk sekitaran yang di sini, sudah di atas, karena saya tunggu konfirmasi. Nah, untuk golden X konfirmasinya bagaimana? Kita cari titik terendah terdekat. Oke, jadi misalkan ini dia sudah uptrend. Nah, untuk titik resisten terdekat adalah ini guys. Nah, untuk titiknya di sini. Nah, ini untuk batas kalian biasanya beli. Ketika ini yang dikatakan benar-benar kalian itu sudah memasuki fase golden X. Nah, ini dia guys. Waduh, sorry. Nah, ini dia golden X nya guys. Ini ketika kalian masuk ke sini berarti kalian sudah memasuki golden X. Nah, ini ketika kalian masuk ke dalam merah-merah itu berarti kalian adalah orang yang paling beruntung. Itu memang tujuan para trader itu mencari dari golden X. Oke, kita lanjut. Ini langsung ke arah uptrend. Oke, kita zoom dulu. Kita zoom. Nah, kita ketika sudah situ, kita nggak mikirin belakangnya karena kita main short term. Ketika sudah dapat golden X, kita lewati golden X nya, kita baca candle setelahnya. Golden X sudah tidak penting. Kita harus mencari perpindahan antara golden X antara
dari perpindahan dari di uptrend ke downtrend. Kalau ini kan golden X dari dia downtrend ke uptrend. Kita harus cari nih, kita hindari posisi beli ketika dia ada di persilangan itu. Kita tarik garis lagi. Ketika dia naik, dia mengalami penurunan yang paling dalam di sini, ngedam ya, ibaratnya ngedam. Ini titik resisten. Dia mengalami titik resisten baru di angka 22.500. Lalu untuk titik teratasnya dia berada di apa ini? Berada di angka dia nggak bisa melihat di angka sekitar 23.400 ya, 23.400. Nah, ketika dia sekarang kan harganya di sini, ketika dia belum menempel ini, dia ketika ini mantul, saya kira prediksi saya ketika sudah terjadi seperti ini dia akan relay. Kenapa dia akan relay? Nih. Oh, yang tadi belum terbentuk ya. Benar-benar. Untuk titik teratasnya kita bentuk dulu. Oke, sudah. Oke, ini untuk ketika sudah terjadi seperti ini. Lalu ini kan ada golden edge ya, golden edge. Lalu dia naik. Biasanya kalau golden edge terjadi itu agak sedikit melandai. Nah, ini ketika naik, habis itu di sini akan terjadi golden edge lagi. Tanduk emas lagi atau saat-saat golden. Nah, ketika golden di sini, bagaimana pendapat saya? Pendapat saya dia akan lanjut terbang. Pendapat saya ini akan lanjut terbang. Kenapa seperti itu? Kita lihat. Bagaimana saya mengidentifikasi bahwa polygon itu bisa terbang? Kita lihat di sini guys ya. Jadi utama dari pembelian itu adalah supply demand. Jika kalian lihat di sini, arahkan kursor saya, dia ada ngedam tinggi di sini kan. Dia ada ngedam, otomatis si penjual sudah mengambil untung. Nah, ketika sudah ngedam tinggi, dia relay ke atas, lalu dia ada kenaikan tinggi digoreng, itu diturun lagi seperti ini. Ini masih tren turun sampai bertemu dengan golden edge. Otomatis ketika si penjual itu sudah mengambil untung, dia akan kulakan lagi. Itu mental dari pedagang. Ketika dia sudah mengambil untung, dia akan kulakan barang lagi. Nah, dikonfirmasi lagi ada golden edge di sini. Otomatis kalau ada golden edge di sini, maka itu adalah titik terendah dari pembelian. Otomatis setelah di garis ini, prediksi saya di garis ini, kita garis di garis ini, prediksi saya dia akan meroket seperti itu. Dia akan terus melanjutkan ke arah atas. Ini untuk sekitar 1 minggu ke depan, 1 sampai 7 hari ke depan, karena ini adalah short term atau one horse candle. Tapi untuk tadi ini yang short term ya guys. Jadi kesimpulannya tadi opini saya pribadi dia akan naik karena sudah menemui dari golden edge. Dan saya menyebutnya cukong ya. Cukong-cukong itu sudah pada menjual, otomatis dia akan pulakan lagi di harga ini, dan ini dia akan relay ke atas. Seperti itu. Untuk target harian baik sekali ini koin. Saran dari saya seperti itu. Sekitar 1 sampai 1 minggu ke depan lah. Selanjutnya, jika lihat dari tadi dari hariannya, nah ini dia dari harian. Nah, ini kalian lihat di sini tadi yang golden edge saya buat. Dia sudah menaiki ke atas, tapi dia downtrend ke bawah. Setelah itu dia naik ke atas. Nah, kalau misalkan harinya ini berbeda. Kenapa? Kalau misalkan untuk target jangka lama, saya tidak menyarankan untuk koin ini, karena kita lihat di sini, dia sudah sangat-sangat. Nah, ini dia sudah akan memasuki masa relaynya. Jadi golden edge ini yang tadi saya bilang di grafik harian, dia adalah titik terbawah dari relay. Jadi sini ada relay tadi yang saya bahas. Ini ada relay.
Relay itu maksudnya harga nanti akan standar, stabil seperti itu ya. Stabil sedikit, habis itu dia bisa naik lagi, dia bisa turun lagi. Tapi untuk jangka panjang saya tidak menyarankan ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk jangka panjang saya tidak menyarankan, dan untuk jangka pendek kemungkinan kalau kalian bisa scalping ini akan sangat enak sekali karena tadi dia sudah memasuki masa golden age, otomatis dia menurut teori saya dia akan terus terbang seperti itu. Oke, terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Semoga hari kalian menyehat, kalian terhindar dari penyakit corona, dan rezeki kalian bertambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.